2 minggu sebelum Piala AFF 2026, saudara-saudara, Malaysia ini anti-mainstream. Malaysia ini berbeda dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain sudah mulai mengumumkan pemain, sudah mulai menggelar latihan, Malaysia ini masih diam-diam aja. Masih belum ada pergerakan, masih belum jelas apakah mereka akan mengumpulkan pemain, apakah mereka akan ikut Piala AFF atau bagaimana. Saya nggak tahu apakah Malaysia ini sudah putus asa di sepak bola atau gimana ya ini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, 2 minggu sebelum Piala AFF diselenggarakan, baik Anda setuju atau tidak setuju, Anda suka atau tidak suka, mau tidak mau negara-negara anggota AFF itu harus bersiap untuk menghadapi Piala AFF ini. Beberapa mayoritas negara, semua negara sudah mulai berbenah, sudah mulai menyiapkan skuad, sudah melansir daftar pemain, bahkan ada beberapa negara yang menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Lebih dari satu negara, ada 3 atau 4 negara menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Selebihnya pemusatan latihan di dalam negeri. Tetapi pada intinya sudah ada pergerakan, sudah ada tanda-tanda pemain yang dipanggil. Jumlahnya bahkan Indonesia memanggil 50 pemain, sejumlah pemain naturalisasi, sejumlah pemain keturunan, beberapa pemain abroad juga dipanggil. Selebihnya pemain-pemain dari liga lokal. Vietnam apalagi sudah sejak tanggal 2 Juli mereka serius mempersiapkan diri. Begitu pula Singapura, Kamboja, termasuk Timor Leste, Thailand pun yang statusnya adalah King of ASEAN Football, Raja Sepak Bola ASEAN, juga sudah mengumumkan daftar skuadnya, daftar pemainnya. Sama seperti Indonesia, mayoritas adalah pemain dari liga lokal, walaupun ada beberapa pemain keturunan juga, pemain keturunan yang main di liga lokal juga, dan mereka dibagi setiap klub maksimal hanya mengirimkan 3 tim, 3 pemain setiap klub. Itu peraturan mereka, kecuali Port FC, klubnya Madampang. Jadi dibagi merata, kayak dulu Indonesia di era sebelumnya yang hanya 2 tim, 2 pemain atau berapa itu. Nah, itu Thailand melakukan hal yang sama, kemudian Kamboja, Vietnam, hanya Malaysia, saudara-saudara, hanya Malaysia yang sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda apakah mereka akan mengumumkan skuad kapan, kurang paham. Nanti kalau dia mengumumkan skuad ya kita bikin lagi. Tetapi yang jelas belum ada pergerakan, latihan pun mereka belum ada. Konon katanya yang saya dengar itu Malaysia sedang melakukan negosiasi dengan klub. Pemain-pemain ini formatnya bagaimana? Apakah klub mengizinkan pemain akan ikut atau tidak, mengingat di Malaysia sedang pre-season untuk menghadapi musim baru. Ya, bukan hanya Malaysia, di Indonesia juga pre-season. Di Thailand juga pre-season, karena liganya sekarang kan menggunakan format season 2026-2027. Dari segi pelatih, saudara-saudara, Malaysia tidak jadi menunjuk Nafusi Zaim, karena Nafusi Zaim bersama dengan Peter Slamovski sudah tidak lagi bekerja di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, sudah tidak lagi bekerja di tim nasional Malaysia setelah mundur atau berhenti atau apalah, atau dipecat atau apa beberapa waktu lalu. Nah, penggantinya adalah sementara caretaker, interim, coach. Pelatih sementara adalah Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho bukan nama baru. Selama ini dia adalah direktur teknik di Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Ketika Peter Slamovski menjadi pelatih, Tan Cheng Ho adalah direktur teknik, technical director. Sebelumnya juga Tan Cheng Ho itu pernah melatih Malaysia di Piala AFF 2020.
satu ya, 2020 atau 2021 yang edisi COVID yang waktu itu dibantai oleh Sintayong dengan anak-anak muda Indonesia U21-nya. Nah, itu Tan Cheng Ho. Kemudian Tan Cheng Ho juga melatih di sejumlah klub di Malaysia seperti Selangor FC, kemudian pernah juga melatih di Thailand di Polistero. Nah, kalau nggak salah itu dia pernah main situ, melatih di situ walaupun tidak terlalu sukses. Nah, sekarang Tan Cheng Ho ini diminta untuk melatih, menjadi pelatih sementara Malaysia di Piala AFF sampai nanti Malaysia menemukan pelatih definitif. Saya nggak tahu apakah Julian Nagelsmann ataukah Roberto Martinez ataukah siapa? Jose Mourinho nggak mungkin karena pelatih Real Madrid atau siapapun nanti untuk menangani Malaysia secara permanen. Tetapi untuk sementara ini Tan Cheng Ho, dan Tan Cheng Ho ini saudara-saudara untuk mengumpulkan pemain ini mendapatkan tantangan yang cukup keras, mendapatkan penolakan yang cukup keras dari klub-klub di Liga Super Malaysia yang tidak mau melepas pemain, khususnya Johor Darul Takzim dengan alasan bahwa ini FIFA Piala AFF ini tidak dalam kalender FIFA, bukan FIFA Matchday. Dan saya nggak tahu Liga Malaysia akan bergulirnya kapan juga, saya kurang paham. Tetapi ini banyak klub yang tidak bersedia melepas pemain dan ini sedang dinegosiasikan. Dan Tan Cheng Ho maupun Asosiasi Sepak Bola Malaysia sedang mencari formula, sedang mencari format supaya klub-klub ini mengizinkan pemainnya bergabung ke tim nasional untuk Piala AFF. Setidaknya ya minimal setiap klub mengirimkan 2 atau 3 pemain seperti formula yang diambil oleh Thailand, seperti yang dulu pernah diterapkan Indonesia di eranya Sintayong, di eranya Luis Mia, saudara-saudara. Nah, ini kita tunggu saja nanti perkembangannya akan seperti apa, saudara. Ini di Piala AFF 2026 itu ada di grup B, saudara-saudara. Mereka akan memulai pertandingan tanggal 25 Juli melawan Myanmar. Kemudian setelah itu melawan Laos, kemudian ada Thailand tanggal 1 Agustus dan terakhir itu melawan Filipina tanggal 8 Agustus 2026, saudara-saudara. Dan sampai sekarang juga kita belum bisa menganalisis plus minusnya Malaysia karena kita belum tahu materi pemainnya seperti apa. Itu saudara-saudara. Menebak-nebak juga sulit. Apakah nanti pemain seperti Faisal Halim, seperti Matthew Davis, Quantin Cheng, kemudian Arif Aiman, Zihan Hasmi, atau siapa, atau seperti Mahamadou Sumaleh, Sergio Aguero, Noalen, Endrick, Bergson, atau apa, saya kurang paham. Kita belum bisa melihat itu karena belum ada kepastian. Karena klub-klub Malaysia itu merasa mereka seperti Real Madrid, seperti Barcelona, seperti Manchester United, sehingga pemain harus dilepas dalam kalender FIFA. Walaupun kemarin dalam FIFA Matchday edisi sebelumnya juga Malaysia nggak menggelar pertandingan uji coba. Nah, ini kita belum bisa menduga-duga siapa-siapa saja pemain-pemain Malaysia yang akan dikumpulkan. Apakah pemain U23, pemain dari Selangor 2, Johor Darul Takzim 2, ataukah pemain dari Selangor utamanya, Johor Darul Takzim utama, Penang, Perak, apalagi Kuching City, KL City, atau Sabah, atau mana, kita belum jelas. Tetapi ya kemungkinan besar juga kemungkinan besar pemain-pemain dari Johor Darul Takzim dan pemain-pemain yang kemarin naturalisasi palsu itu kemungkinan besar nggak bisa dipanggil, saudara. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang tampaknya sih kalau saya melihat ini semangat, gairah di Malaysia sana, baik supporternya, baik pengurus Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk
mengelola sepak bola ini sudah padam, sudah surut, sudah hilang seiring dengan skandal yang waktu itu terbongkar, seiring dengan hukuman yang sudah dijatuhkan AFC, dijatuhkan FIFA, dijatuhkan Court of Arbitration Sportif. Itu kayaknya sudah putus asa mereka, walaupun ya sebenarnya lupakan saja lah. Lupakan saja kasus-kasus itu. Sekarang kalian menatap ke depan. Menatap ke depan ya memulai dari Piala AFF, memulai lagi dari nol. Apakah perlu memanggil pemain U17 Malaysia? Ya, saya rasa janganlah, itu terlalu terlalu jauh levelnya. Walaupun U17-nya lumayan, tetapi ini terlalu jauh. Mungkin kalau U23 masih agak mendingan, tetapi kalau U17 ya terlalu jauh lah ya. Carikan solusi sajalah. Saudara-saudara, saya sih kasihan juga dengan melihat apa yang terjadi di Malaysia saat ini, di sepak bola Malaysia saat ini. Kasihan saudara-saudara, karena ya tadinya kan mereka optimis sekali, revolusi Harimau Malaya, revolusi bola sepak Malaysia. Malaysia menuju pentas dunia. Malaysia menatap Piala Asia dengan berapa itu pemain naturalisasi, pemain dari Latino. Malaysia Latino. Itu saya kasihan sekali melihat mereka saat ini, karena terlihat sekali ini tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi, tidak ada keinginan untuk mengelola sepak bola Malaysia, karena supporter Ultras Malaya juga sudah melakukan pemboikotan. Tuntutan mereka sebenarnya ya masuk akal lah, masuk akal. Mereka meminta paspor pemain-pemain naturalisasi yang sudah dihukum itu dicabut. Itu aja, itu masuk akal. Bagi saya masuk akal, karena ya memang tidak ada alasannya lagi untuk mempertahankan mereka sebagai pemain Malaysia, karena nggak bisa dipakai di pertandingan internasional, kecuali mereka pulang ke Malaysia, main di Liga Malaysia, nanti 5 tahun lagi baru baru dipanggil, itu bisa. Tetapi kan ini tidak. Nah, itulah yang membuat saya kasihan di situ. Tetapi walaupun demikian, kita juga jangan meremehkan Malaysia. Mana tahu ini sebagai semacam sebuah strategi saja. Strategi terlihat seolah-olah kacau, seolah-olah hancur lebur, seolah-olah tidak bersemangat, tidak ada darah, tidak bergairah. Tapi ternyata nanti pada akhirnya mereka justru tampil mengejutkan. Ini harus diwaspadai juga, khususnya bagi rival-rival Malaysia di grup B seperti Myanmar, Laos, Filipina, Thailand. Itu harus mewaspadai itu, karena mana tahu ini hanya sebatas taktik aja, gimmick aja, gimmick. Jadi seolah-olah dibuat, seolah-olah Malaysia tidak bersemangat, tidak punya pemain, pelatihnya tidak bisa mendatangkan pemain. Tetapi pada akhirnya ternyata mereka bisa mengumpulkan pemain-pemain yang bagus. Dan perjalanan mereka nanti di Piala AFF juga ternyata bagus. Nah, ini harus diwaspadai. Termasuk juga nanti di fase knockout ketika dia bertemu entah Indonesia, entah Vietnam, entah Singapura, entah mana. Itu harus diwaspadai, karena bisa jadi ini merupakan bagian dari skenario besar, grand design untuk, ya biasa itulah saudara, dalam taktik perang, dalam taktik olahraga sepak bola itu biasa seolah-olah dia menampilkan untuk istilahnya mengecoh lawan, membuat lawan lengah. Membuat lawan lengah dengan intrik-intrik yang dilakukan di dalam tim kita sendiri, supaya orang melihat meremehkan kita, ternyata sebenarnya kita menyimpan senjata mematikan. Jadi harus diwaspadai juga. Bagaimana dengan tim-tim lain, saudara-saudara? Nah, Thailand misalnya, King of ASEAN Football. King of ASEAN Football itu dia sudah mengumumkan daftar final 25 pemain. Kalau Indonesia masih 50 pemain, sementara ikut pemusatan latihan di Bali, Thailand ini langsung 25 pemain. Nanti Indonesia juga akan dikurangi menjadi 25 atau 23 ya itu. Dari 25 pemain ini mereka setiap klub maksimal setelah negosiasi dengan asosiasi sepak bola Thailand dengan klub itu, setiap klub itu maksimal 3 menyumbangkan 3 pemain, kecuali Port FC, klubnya Madam Pang. Klub Port FC itu banyak, ada 5 atau ada 6.
atau ada 4 itu ya. Karena Madam Pang ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, nah mau tidak mau dia mewajibkan klubnya untuk menyumbang lebih banyak. Karena banyak klub di Thailand juga sebenarnya nggak mau melepas. Karena ini bukan kalender FIFA. Tetapi akhirnya sudah didapat gabungan dari pemain-pemain muda, jebolan pemain-pemain U23 dengan pemain-pemain senior. Tidak ada Terasil Dangda, tidak ada Canatip Songkrasin juga tidak ada. Yang ada ya kayak Terasak Poi Pimai, pemain seniornya ya kayak Sarah Yoyen. Kayak begitu saudara-saudara. Sementara Vietnam, saudara-saudara, kita sudah pernah bahas sebelumnya, mereka pergi ke Korea sejak tanggal 2 Juli mereka pergi ke Korea, mereka menggelar sejumlah pemusatan latihan dan pemainnya juga full tim, termasuk pemain-pemain naturalisasi mereka, Hendrio, kemudian Rafaelson, kemudian Guillermo Margo atau siapalah, Gustavo Magro, itu dia dipanggil di situ pemusatan latihan. Dan Vietnam akan menjadi lawan Indonesia nanti di Pakansari. Kemudian Singapura yang jadi lawan Indonesia juga di Piala AFF yang akan dihadapi Indonesia nanti di Singapura. Itu juga menggelar pemusatan latihan di Jepang, di Okinawa. Mereka menggelar pemusatan latihan di Jepang dengan pelatih lokal muda mereka, Gavin Lee, usia 35 tahun, dengan materi pemain yang skuad utama mereka yang dari Liga Singapura. Tidak ada pemain dari abroad, tidak ada pemain dari luar karena nggak dapat izin. Itu mereka pemusatan. Kamboja juga sama. Kamboja juga yang jadi lawan latih Indonesia juga menggelar pemusatan latihan di Jepang. Nah, jadi ini 3 tim yang akan jadi lawan Indonesia di grup A ini semuanya menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Sementara Timor Leste tidak pemusatan di luar negeri, tetapi mereka juga memanggil skuad terbaik mereka, termasuk beberapa pemain yang merumput di luar negeri. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Fe sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Semua secara bebas, saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Hari ini kita membahas soal Malaysia, Harimau Malaya, tim nasional Malaysia untuk Piala AFF 2026, saudara-saudara. Walaupun masih 2 minggu lagi Malaysia akan main pertama tanggal 25 Juli melawan Myanmar, itu sampai sekarang belum ada pergerakan, belum ada tanda-tanda pemain dikumpulkan, belum ada tanda-tanda pemain memulai latihan. Pelatihnya juga pelatih interim, pelatih sementara Tan Cheng Ho. Walaupun mereka akan bermain di grup yang cukup menantang karena ada Thailand di situ. Ada Thailand, ada Filipina, ada Myanmar, dan ada Laos di situ. Tetapi ini belum jelas Malaysia. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan mereka sama sekali dingin-dingin saja, saudara-saudara. Apakah Malaysia sudah putus asa, sudah tidak lagi bersemangat untuk mengelola sepak bola, sudah tidak ada niat lagi untuk bermain sepak bola, atau apa, saya kurang paham. Tetapi yang jelas itu faktanya seperti itu. 2 minggu sebelum turnamen mereka belum ada pergerakan, berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang sudah mulai pekan ini sudah mulai mengadakan. Jadi 2 minggu sebelum turnamen itu mayoritas negara-negara di ASEAN peserta Piala AFF ini sudah mulai menggelar aktivitas. Pemain diumumkan, skuad sementara, ada yang skuad final, ada yang pemusatan latihan di luar negeri, ada yang pemusatan latihan di dalam negeri. Tetapi ini Malaysia masih belum, kita tunggu aja apakah nanti hari Minggu diumumkan, apakah hari Sabtu ini nanti sore ini, malam ini, ataukah hari Senin, atau apa, kita belum tahu. Tetapi yang jelas mereka sedang menegosiasikan karena banyak klub di Malaysia tidak mau melepas pemain. Alasannya bukan kalender FIFA. Mayoritas klub Malaysia sedang pre-season. Walaupun pre-season juga terjadi di Thailand, di Indonesia, di Vietnam enggak, di mana lagi, Singapura, itu juga pre-season semua. Tetapi mereka
jauh lebih bisa bernegosiasi dibandingkan Malaysia yang masing-masing punya egonya sendiri-sendiri. Ya kita lihat saja nantilah saudara-saudara, jangan kita meremehkan Malaysia juga. Mana tahu justru ini adalah strategi untuk membuat lawan-lawan Malaysia lengah, untuk membuat lawan-lawan Malaysia meremehkan mereka. Nanti pada akhirnya di Piala AFF ternyata mereka justru tampil dengan tim yang bagus dan bahkan mungkin bisa juara. Kita nggak tahu, ini sepak bola. Sepak bola bukan matematika. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.